Tapping. Nah, di sini bisa muncul nih. Nah, langsung muncul kan telegramnya. Berhasil. 10, 48, 30. Waktunya ya. Kita lihat di sini samain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Developer. Video kali ini gue nggak bikin tutorial guys. Jadi gue cuma bikin video preview project gue ya. Barangkali lo berminat dengan project yang gue preview atau mau dikembangkan juga boleh. Silahkan hubungi gue di deskripsi channel gue. Sebelumnya gue mau cerita sedikit ya guys. Jadi project ini tuh sebenarnya gabungan ya antara project mesin absensi atau sistem absen ya menggunakan RFID sama project RFID door lock system. Jadi selain mencatat waktu absen, ini juga mencatat waktu tiap kali masuk ke ruangan yang ada sistem door lock-nya. Satu server bisa ribuan alat door lock atau absensi ya. Tinggal nanti di source code .mcu-nya lu bedain aja antara URL untuk door lock dan URL untuk absensi gitu guys. Oke, langsung gue praktekin aja ya guys. Pertama gue mau kenalin dulu nih, ada board yang gue pakai. Di project ini gue pakai ini ya, Shield PCB yang absensi, ini yang Black Edition, cetakan baru. Jadi di PCB ini selain untuk RFID reader, LCD, buzzer, ada plus juga di sini bisa menggunakan relay. Nah, relay ini dipakai untuk buka tutup door lock ya. Kemudian power supply yang diizinkan di sini 5 volt. Ini ada pin selektor juga di sini. Lo bisa pakai untuk input di sini atau jadikan output untuk buzzer atau relay gitu. Jadi sistemnya gini setelah udah dipasang ya. Nah, kalau untuk door lock tinggal lu tambahin relay gini aja guys. Relay gini. Lu tambahkan di sini. Nah, tambah di sini. Kemudian tambah ada dioda ya di sini. Ada tipenya juga tuh, ada 1N4007. Terus pakai transistor BC547. Kemudian ada resistor 1 kilo sama resistor 100 ohm. Di sini ada juga optocoupler ya untuk isolatornya. Pakai PC817. Tinggal tambahin itu aja. Jadi satu board ini nggak cuma buat absensi, ini juga bisa buat buka door lock. Nanti di bagian depan sini tinggal kasih terminal aja guys. Seperti gini nih modelnya. Nah, terminal gini, 3, isi 3. Dan normally close, normally open, COM, 3. Ini device gue yang lama sih, ada yang mesen tapi nggak jadi, biarin. Oke, lanjut. Nah, untuk mengakses relay di sini ada pilihan ini ya, pin select. Sebenarnya relay ini terhubung antara D0 untuk relay output atau input D0 di sini. Jadi kalau ini posisinya dia di D0 ke sini ke kiri, berarti dia masuknya ke sini, ke input D0 ini. Tapi kalau misalkan ini diganti, nah kalau mau relay berarti posisinya ke sini, dari tengah ke kanan ke relay. Ini juga ada buzzernya di sini. Buzzer itu ke D8. Kalau posisinya kayak gini nih, dari tengah ke kanan berarti dia ke buzzer. Kalau dari tengah ke kiri berarti dia masuk ke input sini nih. Nah kalau ADC cuma ada sini doang nih, di input sini ADC. Nah ini toleransinya cuma 5 volt ya guys, jadi nggak bisa lebih dari 5 volt. Karena 5 volt ini masuk ke pin VIN di sini. VIN-nya Node MCU Amica. Jangan lupa gue pakai Node MCU Amica. Dan gue selalu rekomen pakai Node MCU Amica ya dibanding dengan yang Lolin. Karena kalau Amica selama ini gue pakai belum pernah ada problem ya. Tapi kalau yang Lolin sering banget problem di sini nih, di IC-nya, IC programming-nya, IC TTL-nya. Karena kalau yang Lolin itu kan pakainya CH340 ya. Kalau ini pakai IC yang CP sekian gitu. Untuk harga juga lebih mahal yang tipe Amica daripada yang Lolin. Untuk board ini juga lo bisa beli di Tokopedia gua di sini. Nah ini PCB mesin absensi. Jadi kalau pakai PCB ini bakal lebih rapi dan lebih menjual guys daripada lo pakai kabel jumper terus pakai breadboard ya, itu kurang aman menurut gua karena kalau kabel-kabel begitu kadang kalau kesenggol kadang lepas gitu ya. Sedangkan kalau pakai ini menurut gua lebih keren dan simple gitu ya. Sambil promosi aja ini sih. Oke, selanjutnya gue mau ngejelasin sistemnya ya, gini. Gue ada absensi monitoring ruang tertutup namanya. Ini namanya pesanan dari klien sih, ini bisa dirubah ya, bebas. Gue mau login dulu, username-nya Tito.
Nah ini tampilannya gini ya, nggak jauh beda sama absensi ya. Karena ini gue pakai template yang gratis ya, namanya admin LTE. Biasa di sini ada daftar user ya, lo bisa tambahin user yang mau login ke sini. Bisa tambah alat lah ini. Gue bisa tambah beberapa alat banyak ya, mau ribuan pun bisa insya Allah. Karena ini sistemnya kan database ya, nggak pengaruh di Node MCU-nya gitu. Nggak tambah device. Nah di sini gue ada ID alat, ID-nya 1 itu sebagai pintu masuk ya. Nah pintu masuk ini saat dia absensi, absennya masuk, kemudian pintunya gue ngebuka gitu. Nah kalau yang kedua ini dia masuk ke ruang tamu, ID ketiga ini ruang meeting gitu ya. Ini di sini bisa diganti modenya untuk jadi reader atau tambah kartu. Jadi kalau mau nambahin kartu itu dari sini juga ya. Harus diklik add card, set mode, kemudian dia jadi tambah kartu. Nanti tinggal di tapping, kartunya bakal masuk di bagian sini. Data RFID, kartu RFID baru. Nah, ini ntar bakal masuk di sini kartunya ya. Tinggal lu tambahin nama, telepon, gender, jabatan, dan alamat gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ditambahin, dia bakal masuk sini. Nah, di sini gue bisa enable atau disablein si kartunya ya. Jadi kalau misalkan pertama kali dia disimpan, pasti statusnya tadinya disable, nonaktif ya. Begitu mau diaktifin, ya tinggal di enable aja. Enaknya nanti misalkan ada karyawan ataupun siapapun yang misalkan anggapan kita kasih scoring supaya nggak boleh masuk di ruangan tertentu, ya tinggal di ini aja, tinggal di disable gitu ya. Tapi ini sistemnya kalau udah di disable jadi nggak bisa ngakses semua gitu ya. Jadi nggak bisa per ruangan. Tapi nanti kalau misalnya lu pengen dibuat supaya nggak bisa akses per ruangan juga bisa gitu ya. Jadi anggapan oh Tito hanya boleh masuk ke ruangan 1, 2, dan 5 gitu. Tapi kalau yang super admin itu boleh masuk ke semua ruangan gitu. Itu bisa. Nah, di sini biasa ada absensinya ya. Absensi masuk hari ini sama absensi keluar. Lu juga bisa ambil rentang waktu ya, dari misalnya bulan lalu atau minggu lalu di rentang. Nah juga di sini bisa diambil data, kemudian lu klik jadiin Excel juga bisa di sini ya. Nah di sini juga ada history ya. Di history ini semua kartu yang mencoba masuk itu bakal ngelog di sini ya. Tapi hanya untuk kartu yang terdaftar gitu. Jadi apakah dia berhasil atau enggak? Nah kalaupun nggak berhasil kenapa? Kalau misalkan anggapan dia nggak berhasil karena statusnya disable kartunya, berarti memang nggak bisa masuk ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil, ya tinggal di sini ada berhasil. Berhasil akses pintu. Di pintu berapa nih? Oh, pintu masuk nih gitu. Waktunya ada di sini. Sama namanya siapa gitu. Nah, ini yang menarik nih ya. Di bagian setting udah gue tambahin Telegram bot ya. Tiap kali ada user yang nge-tap kartu atau tambah kartu, ini bakal masuk ke bot Telegram sesuai dengan tokennya dan ID chat Telegramnya gitu. Nanti kita bisa tes juga di sini. Tes bot kalau misalkan udah dimasukin tokennya sama chat ID-nya, kemudian tes nih. Coba gue tes dulu ya. Sebelum lu ngakses ini juga, pastiin laptop lu ya, kalau lokal ya, laptop lu terkoneksi dengan servernya Telegram ya. Pertama lu ketik api.telegram.org. Kalau laptop lu bisa akses, berarti jaringan di rumah lu bisa mengakses Telegram ya. Tapi kalau nggak bisa, berarti ada bermasalah. Soalnya kemarin gue sempat di IndiHome ya, itu nggak bisa ngakses Telegram bot. Akhirnya setiap kali gue ngapa-ngapain itu nggak masuk ke Telegram bot gue. Terpaksa gue bikin VPN ya. Jadi download VPN, connect ke Amerika dulu supaya bisa ngakses dulu ke si Telegramnya. Kemudian gue pakai sistem yang bisa gitu. Tapi kalau misalkan sudah online, gue masukin ke hosting sih kemungkinan aman ya, nggak akan ada kejadian begitu gitu. Nah ini bisa ya, udah bisa ngakses dari API Telegramnya. Nah sebelum lu mau mulai tes Telegram ya, lu pastiin dulu dapat token sama ID chat ya. Caranya gini. Lo masuk ke Telegram, buka bot folder namanya. Lo bisa di sini bisa create ya, create new bot di sini. Nah ini karena gue udah pernah bikin ya, tinggal ambil aja sih API-nya di sini, API token. Nah di sini gue ada API-nya, tinggal diambil di sini. Sama get ID. Nah ini get ID ini langsung ketik aja start. Nah nanti langsung otomatis muncul ya di sini chat ID-nya berapa. Nah ini gue simpan ya. Begitu disimpan, otomatis bakal keluar button tes Telegramnya ya. Kalau memang di tes gini, mestinya langsung muncul di pemberitahuan Telegram gua gitu ya. Tapi kalau lu ada salah satu ya, dia nggak akan mau muncul ke sini. Kita tes. Nah, di sini juga kelihatan nih. Oke, true. Berarti mestinya ada masuk. Nah, ini masuk nih ya. Di HP gue masuk. Namanya Misterius Testing Telegram Bot dari sistem absensi gitu ya. Ini kita tes setiap kali tapping kartu bener nggak bakal masuk ke Telegram gitu ya. Sambil ngerekam layar aja lah. Kelihatan ya. Monitoring ruang, scan RFID. Scan dulu. Oh, RFID jangan daftar, berarti gue harus daftar dulu ya. Caranya, gue di sini pakai ID-nya 2 ya, ruang tamu. Jadi gue jadiin di sini add card dulu, set mode. Pasti ini udah add card, kemudian kita reset dulu. Reset si alatnya. Kita lihat. Nah, add your RFID card ya, kita tambahin di sini. 2BA0 belakangnya, berhasil tambah RFID. Kita coba tambah RFID di sini.
data RFID kartu baru. Nah ini nih tadi yang baru 2BA0. Kita tambah di edit, alamat Bandung, simpan. Nah begitu disimpan otomatis dia masuk sini dan dia otomatis statusnya nonaktif ya. Kita coba dulu ya kalau statusnya nonaktif kayak gimana. Coba kita ganti dulu di sini yang ruang tamu add card jadi reader. Nah setiap kali ada perubahan di sini gue harus restart si NoteMCU ya. Gue sengaja bikin begini karena kalau misalkan dibikin otomatis dia nanya ya per 5 detik, kalau online bakal ngeberatin. Anggapan tiap detik dia nanya modenya apa sekarang, modenya apa sekarang, modenya apa sekarang, itu bisa aja gitu. Cuman boros bandwidth, jadi mending gini aja ya, karena mungkin kalau udah diganti juga nggak mungkin dirubah-rubah gitu ya. Ganti reset. Oke, yang tadinya add mestinya sekarang jadi scan. Oke, kita scan ya. Statusnya kartunya masih disable ya. Kita coba di sini. Status kartu disable, namanya Tito Mulyono ya, violet. Oke, kelihatan di sini. Histori alat, Tito Mulyono, gagal akses pintu. Ya. Status disable ya, ruang tamu 2 ya tadi ya. Sekarang gue enable, nggak aktif ya. Kita lihat lagi sini. Oh, supaya sekaligus masuk ya. Ini gue set dulu nih si jam masuknya di jam 10.04 deh, 10 deh. Oh udah nih, jam 6 sampai jam 11 berarti masuk ya. Oh ya, di sini waktunya hanya ada waktu masuk dan waktu keluar, jadi nggak ada double waktu, dan waktu ini hanya bisa dipakai per hari ini ya. Jadi nggak bisa anggapan masuk hari ini, keluarnya besok tuh nggak bisa. Karena di codingan gue sengaja dibikin adalah waktu masuk tuh harus lebih kecil daripada waktu keluar gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba besok tuh waktunya kayak shift 3 gitu kan, masuk jam malam sekarang, keluar besok, itu nggak bisa. Itu harus dirubah coding ya. Atau misalkan kalau pengen ada perubahan bisa aja sih ke gua gitu ya. Oke, kita cek di sini ya. Oke, coba lagi kita tapping kartu. Nah, Tito Mulyono sukses berhasil buka pintu. Kita lihat. Nah, berhasil akses pintu ya. Tanggal 23 jam 10.47.17. Ini karena gue pakainya ruang tamu 2 ya. Jadi dia cuman akses pintu gitu. Tapi kalau gue pakainya yang ini, yang pintu masuk ini, yang ID alat 1, dia otomatis masuk di sini absensi sebagai absensi masuk gitu. Sekaligus plus buka pintu ya. Contohnya gini. Nah, yang tadi ada pernah gue nyoba yang namanya dummy itu masuk di pintu 1 gitu. Nah, masuk ini sekaligus buka pintu gitu ya. Oh iya, tadi lupa gue nggak dilihat ini ya. Nah, ini dari tadi tuh ada ini, lupa tadi lihat. Nah, udah mulai masuk ya. Jam 10.47.17. Freelance berhasil buka pintu. Kita coba sekali lagi. Tapping. Nah, di sini bisa munculin. Nah, langsung muncul kan telegramnya. Berhasil. 10.48.30 waktunya ya. Kita lihat di sini samain. Bener nih, 10.48.30 waktunya. Oke guys, gitu aja sih preview dari project gua kali ini ya. Ini pesanan dari orang Pontianak. Jadi barangkali lu juga tertarik dengan project ini atau pengen dikembangkan juga bisa. Jadi konsep gua adalah menjawab solusi dari kebutuhan lulu pada gitu. Makanya gue nggak terpatok oleh satu sistem aja. Jadi gue bisa customize aja, terserah mau sistem seperti apa gitu ya. Selama gue bisa ngerjain, insya Allah gue ladenin lah. Cuma mungkin ya, harganya aja. Jadi makin rumit, makin mahal harganya gitu ya. Oh iya, nanti juga insya Allah gue bakal ngerilis e-money. Jadi nanti ada mesin edisinya plus servernya ya, server base ya, bukan serverless. Kalau serverless udah pernah gue jelasin di video sebelumnya, dan gue juga sebarin source code-nya free ya. Tapi kalau yang nanti server base itu ada 2 versi, ada yang e-money light ya sama e-money yang full ya. Bedanya kalau yang light itu ya sama, tinggal tapping aja, nanti saldonya berkurang di admin. Tapi kalau yang full itu mesti ada pin ya. Setiap kali dia tapping kartu, dia harus masukin pin dulu. Nah, kalau pinnya berhasil, baru nanti si saldonya berkurang. Tapi kalau enggak, dia nggak berkurang. Seperti itu, guys. Oh ya, untuk teman-teman juga yang mau project sama gua, jadi jangan kaget ya kalau harga standar di gua tuh lumayan tinggi ya, jadi relatif mahal. Jadi kebanyakan orang tuh gagal projectan sama gua karena memang harga yang gue patok terlalu tinggi. Tapi memang itulah jaminan gua ya. Jadi itu ada harga tuh, ada kualitas gitu. Jadi gua nggak mau ngecewain. Nah, kalaupun memang projectnya gagal, gua bakal kebalikin uangnya 100% gitu. Sistem di gue juga kebanyakan DP 50% di awal, kemudian penyelesaian tuh di akhir ya, 50% juga. Tapi alhamdulillah sih selama ini orang banyak yang puas dengan jasa gue karena gue memecahkan solusi mereka gitu. Memang kalau dari harga mahal gitu, cuma kan balik lagi ada harga, ada kualitas gitu guys. Oke ya, makasih banyak udah ngikutin video gue. Kapan-kapan gue bagi-bagi tutorial gratis lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.